Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Himaksi, selamat datang di Podsetting, Podcast seru mahasiswa accounting. Sebelum masuk ke videonya, enaknya kita kenalan dulu nggak sih? Oke, kenalin, namaku Fasta Bikul Hoiroh, biasa dipanggil Fasta, dan di sampingku Vivianti Indarisnia, biasanya dipanggil Vivi, yang akan menemani kalian pada podcast kali ini. Nah, mungkin dari kalian banyak yang bertanya-tanya nih, apa sih Podsetting? Podsetting adalah salah satu program kerja dari Divisi Media Kreatif Himpunan Mahasiswa Akuntansi periode 2024 yang bertujuan untuk memberikan informasi dan pengalaman dari mahasiswa akuntansi maupun alumni di prodi akuntansi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk di Podsetting episode pertama. Di video podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat keren pastinya. Siapa lagi kalau bukan Mas Husen. Halo Mas Husen, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Oke, kalau boleh tahu bisa disepil nggak sih namanya, terus asal jurusan dan angkatan? Mungkin dari teman-teman yang lihat ini belum tahu sama Mas Husen. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Fasta sama Mbak Vivi ya. Iya. Sebelumnya yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Ekonomi, Ibu Haja Muhafidah Novi beserta jajaran, dan yang saya hormati Kepala Program Studi Akuntansi Bapak Hafidin Mustaqi beserta jajaran, dan tak lupa seluruh teman-teman Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi yang sudah berkenan mengundang saya dan memberikan kesempatan serta waktu pada siang hari ini. Oke, langsung saja saya memperkenalkan diri ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husen Haq. Saya mahasiswa Program Studi Akuntansi angkatan tahun 2019. Oke, Mas Husen, mungkin dari teman-teman ini kan Mas Husen cukup terkenal ya di kalangan mahasiswa karena Mas Husen itu aktif di beberapa organisasi. Nah, boleh disepil nggak sih Mas, apa saja organisasi yang pernah Mas Husen ikuti? Untuk organisasi sendiri dimulai dari mungkin ketika saya pendidikan pertama ya, di jenjang SMP. Saya dulu SMP di pondok pesantren. Jadi awal mula organisasi yang saya ikuti itu di dunia pondok pesantren, yaitu sebagai pengurus pondok pesantren putra di daerah Krembung. Di situ saya mondok, tapi sebelum di situ saya juga pernah mondok di Pondok Darul Ghawa Dakwah Pasuruan atau Dalwa. Cuman sebentar, saya tidak kerasan, habis itu pindah di Pondok Krembung. Di Pondok Krembung itu saya menghabiskan pendidikan SMP sama SMA selama 6 tahun. Itu awal mula organisasi saya. Jadi untuk organisasi yang non formal, saya menjadi pengurus pondok pesantren putra di Pondok Pesantren Burhanul Hidayah. Alhamdulillah saya diamanai, kalau nggak salah ya, saya sedikit lupa soalnya, antara jadi wakil ketua Pondok Pesantren Putra sama ketua Pondok Pesantren Putra. Insya Allah pada tahun 2017 sampai 2018. Selain menjadi jajaran yang ketua, saya juga sebelumnya sudah ikut menjadi pengurus di tahun-tahun sebelumnya. Cuman ya yang saya spill yang ada jabatannya. Terus untuk yang jenjang formal, saya ini juga agak lupa ya, karena di zaman saya tuh kurang dipastikan gitu loh, kayak jejak track recordnya ketua-ketua di jajaran pendidikan formal atau non formal. Beda kalau zaman sekarang sudah terstruktur dengan rapi. Tapi pada saat saya dulu itu kayak nggak ada kayak buku sejarah. Oh, pengurusnya dulu itu siapa aja, ketuanya. Habis itu ketua OSISnya siapa, ketua pondoknya siapa. Itu dulu belum ada. Jadi insya Allah kalau jenjang formal
itu saya pernah menjabat sebagai wakil ketua OSIS di MA Plus Bundaran Wijaya. Kalau nggak wakil ketua OSIS, ya ketua OSISnya. Saya agak lupa soalnya. Keren ya. Pada tahun yang sama. Jadi mungkin kalau ngomong etis atau tidaknya mungkin kurang ya, karena kan kalau ngomong jabatan pemimpin itu kalau bisa jangan sampai double. Nah pada saat saya dulu itu bisa dikatakan double. Di non formal di pesantren saya menjabat sebagai wakil ketua pondok, tapi di pendidikan formal di sekolah saya juga menjabat sebagai OSIS gitu. Tapi ya alhamdulillah tidak ada problem yang menghambat proses saya gitu. Terus setelah selesai di pendidikan pesantren, saya lanjut, sebenarnya nggak lanjut kuliah sih, cuman Gapier ya Mas berarti, bukan? Apa? Gapier, maksudnya nggak apa? Nggak langsung kuliah. Ya. kalau ngomong langsung kuliah langsung, cuman nggak ada pikiran buat kuliah sebetulnya. Karena dulu itu saya punya kan cita-cita pengen sekolah di negeri, tapi karena dari SD saya itu swasta terus, jadi pengen besok kuliah harus di negeri ini biar tahu lah gimana sih pendidikan di Negeri itu, mana. mana. Singkat cerita kan saya kudet di pondok pesantren saya juga salaf, jadi saya kurang informasi, telat informasi. Singkat cerita ketemulah kampus Unusida ini gitu. Awal mula saya aktif di organisasi Unusida itu kan pada saat saya dulu ada kebijakan kalau mahasiswa semester 1 dan semester 2 itu belum diperbolehkan aktif di organisasi internal atau ormawa. Iya. Jadi pada saat itu saya masih belum aktif di organisasi internal seperti hima akuntansi atau badan eksekutif mahasiswa tingkat fakultas maupun universitas, itu masih belum. Jadi awal mula organisasi saya tuh di organisasi eksternal seperti itu. Berawal dari karir di organisasi eksternal, setelah itu saya lanjutkan di semester 3 saya masuk di organisasi internal di Ormawa. Nah itu juga agak kagetnya karena sebelumnya kan saya belum pernah ikut organisasi internal, kan saya juga belum paham medannya tuh gimana. Iya, Hanya sekedar tahu kegiatannya seperti ini, aktivitasnya seperti ini, tapi kan saya belum berkecimpung langsung. Jadi sedikit kaget ketika sekali masuk langsung dicalonkan sebagai ketua hima akuntansi. Wow, keren ya. Diomong keren, lebih kebingung sih sebenarnya. Karena pada saat itu kan, pada saat saya menjadi ketua hima akuntansi itu juga mengawali sistem 2 periode. Jadi kan sebelum saya, insya Allah setahu saya ya, kalau memang salah saya mau dibenarkan, sebelum saya itu sistem pengurus himaksi itu satu angkatan. Jadi kalau katakanlah tahun 2019 pengurus himaksi tahun 2019, angkatan yang jadi pengurus itu dari 2018. Ya harus 2018 semua. Tapi kalau sama sekarang kan 2 angkatan ya. Iya. Dari angkatan 2022 sama 2023. Ya walaupun tidak semua diambil kan ya. Tapi kan ada yang namanya regenerasi. Iya. Nah gitu. Jadi pada saat saya menjabat itu mengawali sistem 2 periode. Jadi secara tidak langsung saya juga mengajak teman-teman seangkatan saya, sekaligus juga memberikan arahan kepada adik tingkat saya yang notabene-nya kan kalau maba kan pasti lagi menggebu-gebunya ya terkait organisasi, lagi kepo-keponya lah. Itu tantangan saya pada saat itu, tantangan bagaimana saya memberi informasi yang puas dan memikat daya tarik adik-adik tingkat saya agar aktif di organisasi. Padahal saya sendiri juga masih belum tahu organisasi internal himaksi itu gimana. Ya karena itu Masih awal. Iya masih awal. Lanjut setelah itu saya setelah di himaksi saya lanjut di badan eksekutif mahasiswa Fakultas Ekonomi. Alhamdulillah saya diamanai sebagai gubernur fakultas
atau ketua BEM. Untuk masa periodenya kan pada saat saya menjabat itu ada pembenaran sistem di Ormawa, sehingga pada saat zaman saya itu menyeluruh seluruh Ormawa Unusida itu potong periode. Jadi periode saya itu cuma setengah periode yang utuh sekarang. Kan kalau sampean kan hitungannya kan 2023 2024 ya, 2022 2023. Tapi kalau saya dulu ketika jadi ketua BEM itu 2022. Jadi nggak sampai ganti tahun. Harusnya kan kalau utuh kan ganti tahun ya. Tapi di saat saya dulu cuman 1 tahun itu juga nggak full. Setelah di Badan Eksekutif Mahasiswa, saya merasa bosan. Dari awal saya di eksekutif terus. Akhirnya saya coba di legislatif. Ketika semester akhir, di ujung perjuangan saya menjadi mahasiswa ya. Saya mencoba sekaligus belajar di legislatif, yaitu di Dewan Perwakilan Mahasiswa. Jadi itu sedikit banyaknya terkait pengalaman organisasi saya. Ya mungkin kalau dibandingkan dengan teman-teman saya ya yang di luar sana atau yang seperjuangan saya itu bukan apa-apa sebenarnya. Cuman mungkin apa ya, bejone aku sing ditakoi ngono. Iku basa Jawane lah kan. Prosesnya berarti cukup panjang ya Mas ya? Iya, dari mulai masih SMP yaitu pondoknya. Lanjut. Nah, dari beberapa riwayat organisasi yang disebutkan oleh Mas Husen tadi, kalau boleh tahu apa sih yang bisa memotivasi Mas Husen agar aktif dalam organisasi tersebut? Dari yang mulai SMP? Iya, boleh. Dari awal atau yang di kampus? Di kampus saja boleh Mas? Oh, yang mulai dari kampus? Iya. Kalau aktif di organisasi kampus itu karena yang pertama, jujur ya, saya sendiri sebenarnya itu introvert. Anaknya introvert, pemalu saya. Di syuting kayak gini sebenarnya malu saya, cuman karena memang mungkin sudah terbiasa ya komunikasi di organisasi, sehingga saya bisa ngobrol pada saat ini. Jadi awal mula dulu tuh saya kagum lihat anak-anak organisatoris yang pintar public speaking dan berani berbicara di depan banyak orang, berani berbicara dengan orang-orang penting. Itu kan butuh kemampuan dan mental yang besar. Jadi saya penasaran tuh, ada iki kok sangar, wani ngomong ngarepe wong akeh, wani speak up di hadapan jajaran-jajaran kampus. Apa sih yang latar belakangi itu? Ya. Kepo aku. Tak cari tahu ternyata awalnya di organisasi. Akhirnya saya coba ikutlah organisasi. Awal mulanya memang mungkin dikatakan kurang baik ya, FOMO kan, bisa dikatakan FOMO kan, bahasa sekarang itu kan FOMO. Tapi ya tidak semua awalan yang disangka kurang baik itu hasilnya kan juga kurang baik. Betul. Dari awal yang motivasi saya itu yaitu ketertarikan saya terhadap public speaking, dan saya ingin mencari passion saya sih. Sebenarnya saya ini passionnya di mana sih? Kan belum tentu saya ambil jurusan akuntansi, passion saya di akuntansi kan enggak. Lebih ke itu sih. Pengen upgrading diri juga. Kan awalnya di pesantren saya memang aktif di organisasi, di pengurus lah, lingkup pengurus. Tapi saya tuh jauh dari kata mahasiswa, mohon maaf, anak-anak organisatoris yang notabene-nya ketika ada sambutan berani berbicara, ketika ada mic berani pegang dengan erat dan berbicara dengan lantang bahwasanya saya ngisi sambutan seperti ini. Dulu saya tidak berani kayak gitu, bener menjadi jabatan-jabatan di pengurus pesantren, tapi saya tidak ada mental di situ, sehingga makanya memotivasi saya harus berubah. Saya sudah mahasiswa, saya bukan siswa. Gimana caranya saya harus lebih up lagi lah, lebih berani gitu. Nah, dari
motivasi Mas Husen tadi itu gimana sih ngembangin potensi dari motivasi Mas Husen tadi untuk jadi seperti yang sekarang ini? Kalau motivasi buat ngembangin sih selalu melihat yang di atas sama yang di bawah. Dalam arti melihat yang di atas ketika rasa iri melihat orang atau seumuran saya itu kok lebih sukses daripada saya, kok lebih bisa daripada saya. Ketika saya melihat atas, ari lo iso, masa gak iso. Terus ketika melihat bawah, dalam arti ketika saya merasa terlalu puas dengan apa yang saya capai, saya melihat bahwa di bawah saya bahwasanya masih ada yang jauh lebih dari saya. Iya. Jadi aku kali puas, aku tuh lebih dan lebih. Jadi lebih ke jangan pernah puas lah dengan apa yang Sudah kita capai ya. Iya. Begitu sih. Dalam proses berorganisasi ini, apakah ada teman atau keluarga maupun kekasih yang bisa membangkitkan Mas Husen untuk bertransformasi seperti sekarang ini? Untuk peran ini kan ngomong peran seorang terhadap proses selama Berorganisasi, ya. Itu bisa dikatakan tidak ada sih. Tidak ada lebih spesifik siapa, atau mungkin bisa dikatakan mentor atau cutting atau sahabat teman, atau bisa dalam tanda kutip kekasih ya. Kenapa kok saya menyangkal hal-hal orang-orang tersebut? Karena menurut saya jika proses saya itu digantungkan dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi ya, ketika hal itu tidak sesuai ekspektasi saya dan hal itu tidak ada dalam proses saya, maka saya akan berhenti pada saat itu dan saya tidak akan lanjut. Nah, realitanya saya kan terus lanjut, berarti kan kalau ngomong logikanya ya, yang disebutkan tadi itu bukan jadi faktor utama. Ya memang kalau orang-orang terdekat itu adalah selama prosesnya ada, cuman bukan sebagai acuan. Ya contoh seumpama, wah aku tak aktif organisasi rek, ben aku sok bareng ambek sahabatku, ben aku sok bareng terus sama koncoku. Wah aku tak aktif organisasi rek, tak tunjukno soft skillku ambek hard skillku lah, ben tuh ikut ndelok. Kan kayak gitu ya. Hampir ada beberapa kan memang punya niatan, aku ingin terlihat wow di hadapan sang pujaan hati. Tapi memang rata-rata kayak gitu. Oke gitu ya. Jangan-jangan sama juga ini. Kan awalnya nggak berani ngobrol podcast ya. Terus mungkin di belakang layar ada yang nyemangatin. Pasti bisa kok. Nggak juga sih Mas. Kalau LDR gitu gimana? Kan nggak bisa nyemangatin. Kan canggih. Iya. Boleh. Nah, selama proses berorganisasi ini kan pasti dalam diri Mas Husen itu kayak ada rasa takut atau kurang percaya diri ya Mas. Nah itu bagaimana Mas Husen mencoba hal baru itu dalam konteks organisasi? Tetap semangat gitu. Yep. Kalau melihat biar terus termotivasi untuk semangat ya, saya selalu ingat orang tua. Mungkin setiap orang kan punya latar belakangnya masing-masing ya, dalam pencapaian prosesnya selama karir. Ya mungkin ada banyak hal yang perlu saya buktikan atau yang perlu saya tunjukkan kepada orang tua saya. Jadi bahasa Jawanya kayak gitu, gele wong tua, keringete wong tua, banding tulang wong tua, iku ben gak sia-sia. Ketika mongsone ndelok anake iku mang bakalan sukses. Jadi ketika saya ngedon, ketika saya
pasrah dengan keadaan, bahwasanya ini gak bisa, itu selalu ingat orang tua. Jadi ketika saya capek, saya harus ingat di rumah masih ada orang tua yang lebih capek. Ketika saya merasa kesulitan, di rumah masih ada orang tua saya yang lebih sulit. kesulitan. Nah, gitu. Itu terhadap semua hal yang membuat down. Jadi mungkin itu bisa menjadi referensi ya, dipakai boleh, nggak dipakai boleh, tapi memang orang tua itu harus jadi itu sih, jadi acuan ketika kita berproses. Karena bagaimanapun sesukses apapun kalian Butuh doa dari orang tua, doa, dukungan, iya. dan ridho orang tua. Itu sih kalau terkait motivasi. Terus kalau misal kan Mas Husein juga nggak memacu ke organisasi aja, kan pasti juga harus memikirkan akademiknya, memikirkan tanggung jawabnya. Nah, kalau menurut Mas Husein bagaimana sih cara memanage waktu agar bisa seimbang antara itu? Kalau memanajemen waktu itu, kalau saya pribadi biasanya buat jadwal. Jadi saya tulis tuh, entah itu dalam waktu 1 minggu, entah itu dalam waktu 2 minggu, atau mungkin 1 bulan, itu saya tulis. Jadi saya list kira-kira, nah itu juga saya bedakan yang benar-benar penting atau yang mungkin bisa diwakilkan atau dikesampingkan. Jadi kalau ngomong manajemen waktu, dibilang harus seimbang, itu enggak ada yang seimbang sih. Karena menurut saya ya, pasti ada salah satu yang dikorbankan. Tidak mungkin bisa diambil dua-duanya. Ya bisa, mungkin meminimalisir dengan cara mengorbankan hal lain. Contoh, kalau sampean kepingin agar terlihat seimbang dua-duanya, sampean harus lebih effort lah. Entah itu sampean berkorban dari segi waktu, tenaga, pikiran juga, sehingga bisa balance. Tapi nanti titik temunya di akhir itu bakalan berdampak yang kurang baik. Jadi terkadang saya juga mikir ketika saya mempertaruhkan hal itu, kira-kira konsekuensinya lebih buruk atau lebih baik. Ketika saya coba paksakan ya, ternyata nanti efeknya saya bakalan sakit. Nah, ketika saya sakit besok, bakalan ada beberapa jadwal atau kegiatan yang tidak terlaksana. Jadi paling tepatnya sih yaitu tadi, kita harus bedakan mana yang lebih didahulukan, mana yang bisa diwakilkan atau mungkin dikesampingkan terlebih dahulu. Tergantung konteks urgensinya sih. Mana yang sekiranya memang benar-benar urgent, butuh personal kita, diwakilkan oleh teman kita atau anggota kita. Oke, nah masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Mas ya. Di dalam organisasi itu kan pasti kayak ada hambatan atau tantangan. Nah itu Mas Husein itu gimana sih menghadapinya? Hambatan atau tantangan tersebut dalam berorganisasi itu tadi? untuk mengatasi hambatan ataupun tantangan dalam berorganisasi ya, itu kembali lagi ke motivasi kita. Seberapa besar sih motivasi kita dalam berproses, seberapa besar sih tujuan kita yang ingin kita capai. Nah itu juga mempengaruhi tentang bagaimana ketika kita berada di titik terbawah dalam proses kita. Kan pasti ada sih dari panjangnya proses kita selama berorganisasi khususnya, pasti ada momen di salah satu waktu ataupun di titik tertentu Samen itu merasa bahwasanya Samen harus berhenti, Samen tidak bisa lanjut, padahal secara tidak langsung, secara naluriah Samen itu sudah melewati fase-fase yang lebih sulit sebelumnya, bahkan lebih sulit dari yang Samen hadapin sekarang. Tapi kan memang Samen jalani aja tanpa Samen pikirkan terlalu panjang. Jadi kembali lagi ke motivasi sih. Seberapa besar motivasi sampean untuk mencapai tujuan dan visi misi proses sampean. Kalau sampean semakin besar ya ambisi buat mencapai goals hidup sampean, goals proses sampean, maka semakin kecil pula kemungkinan sampean buat berpikir
untuk aku harus berhenti, waktunya aku stop. Bahkan bisa dikatakan nggak bakalan ada kayak gitu ketika saya benar-benar ambisi, aku harus sukses di umur segini, goalsku di umur segini ini seperti itu sih. Tapi ya nggak menuntut kemungkinan juga, setiap orang kan juga ada fase-fase di mana dia harus istirahat dulu lah, ngopi lah, santuy, refreshing, healing tuh. Iya, juga ditumpuk organisasi juga. Iya, Pusing. apalagi yang organisasinya apalagi yang kegiatannya full padat wall gitu ya. Wow, Ya, itu aku udah masuk wall ini. Oke. Untuk menutup podcast kali ini ada nih pertanyaan terakhir dari kami berdua. Apa sih kalau dari Mas Husen sendiri, spill dong tips and triknya agar pendengar ini tertarik untuk mengikuti organisasi dan bisa aktif seperti Mas Husen. Ya, khususnya untuk teman-teman maba yang mau gabung di Hima Prodi Akuntansi ini. Agar tertarik. Ya. saya sebenarnya ada catatan sih ya, sedikit catatan. Karena terkadang kata-kata mutiara atau kata-kata motivasi itu kan sekilas muncul, setelah diucapkan, wah apa mang yang ngomong ya. Jadi saya juga seperti itu, manusiawi lah ya. Kalau tips ini dari saya pribadi ya, jadikanlah organisasi sebagai rumah serta tumbuhkanlah rasa sayang dan cinta di dalamnya. Itu tipsnya. Jadi jadikanlah sebuah organisasi itu sebagai rumah, yang mana di dalam rumah tersebut ada rasa nyaman, ada rasa kasih sayang, ada rasa cinta, sehingga apa, orang yang tinggal di rumah tersebut itu bisa nyaman, bisa merasa memiliki bahwasanya ini rumah saya, saya punya hak buat menjaganya, saya punya hak buat mengembangkannya gitu. Kalau triknya, beritahu sisi positif dari organisasi sampean, lalu persempit celah negatif dari organisasi sampean, baik itu dari segi SDM, baik itu dari segi sistem regulasinya atau sistem berjalannya organisasi tersebut. Ceritakan positif-positifnya dan minimalisir negatif-negatifnya. Karena kalau berbicara terkait daya tarik dan minat organisasi mahasiswa, itu kan teman-teman mahasiswa ini kan masih baru, kebanyakan kan baru ya, kan kepo. Kebanyakan kalau orang kepo itu kan yang dilihat tuh pasti sisi positifnya, sehingga jangan kasih sisi negatif dulu, jangan beritahu sisi tidak enaknya dulu, tapi berikanlah yang enak-enak dulu. Iya, kayak aku dulu sih Mas, pengen masuk Himax itu karena si Poma. Ya boleh, karena si Poma mungkin. Ini saya berbicara fakta ya. Iya. Satu, yang pasti karena si Poma. Yang kedua mungkin karena dia pengen ngembangin diri, potensi diri. Dan yang ketiga yang paling sering terjadi pada saat ini ya, itu karena ada seseorang di dalamnya. Waduh, seseorang. Iya, coba sampean survei di organisasi-organisasi manapun, seringkali ada hal-hal seperti itu terjadi. Jadi bukan rahasia umum sih. Iya, betul. Cuman kalau memang hal tersebut membawa dampak positif ke depannya, baik secara personal maupun secara organisasi, ya nggak apa-apa. Yang penting dampak positif. Iya. Ke depannya lebih baik lagi, baik di organisasinya ataupun personalnya. Tapi kalau memang sekiranya ke depannya malah berbuntut negatif, ya kalau bisa diminimalisir atau bahkan jangan. Seperti itu. Jadi itu tadi, kalau tips, jadikanlah organisasi sebagai rumah, tumbuhkanlah rasa kenyamanan, kasih sayang, sama cinta. Karena ketika sudah nyaman, itu pasti dalam situasi dan kondisi apapun akan bertahan. Kalau sudah sayang, dalam situasi dan kondisi apapun, dalam keadaan apapun, dia akan berusaha untuk memperjuangkan. Dan kalau sudah cinta,
dia tidak akan melihat dari sudut pandang apapun, dia akan memperjuangkan semaksimal mungkin, sebisa mungkin, bahkan hal tersebut mustahil untuk dilakukan, maka bisa dilakukan ketika dia sudah berbicara tentang sebuah cinta. Ini konteks organisasi ya. Mbak Vivi senyum-senyum ya. Nah itu. Betul. Iya. Tapi kan realistis kan hal tersebut. Iya, realistis banget. Iku direcord kan ya, sebagai quotes. Itu sih tips dan trik kalau menurutku. Jadi meminimalisir dampak negatif yang ada di dalam organisasi itu tadi. Maksudnya di go public kan. Jadi kayak contoh, ikut organisasi itu pasti sibuk, pasti kuliahnya kalah, pasti nggak ada waktu buat keluarga, pasti gini-gini. Itu kesampingkan dulu semua. Kasih bahwasanya, oh di organisasi lihat, contoh kayak Mbak ini, pengen lihat dia bisa jadi mahasiswa berprestasi dari akademik. Lihat Mas ini, dia bisa sukses lewat organisasi, dia masuk di jalur politik. Oh lihat Mbak ini, dia bisa sukses di organisasi di bidang non akademiknya terkait prestasi non akademik. Oh lihat ini. Jadi tunjukkan apa bukti-bukti nyatanya itu, dan berikan rasa-rasa yang apa ya, bahwasanya oh di organisasi ini pilihan yang tepat berarti gitu. Itu pokoknya muter ya Mbak, sing tipsku mau. Itu sih kalau dari saya pribadi ya. Kalau memang ada koreksi atau ketidakcocokan, kan setiap orang kan punya tips dan triknya masing-masing. Iya, betul. Gitu. Sudah? Wah, menarik sekali ya pembahasan podcast pada kali ini. Terima kasih untuk narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang santai pada podcast kali ini. Semoga podcast kita kali ini bisa memotivasi penonton, dan jangan lupa nantikan podcast kita selanjutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.